Kei Rapov. Dia memakan masakanku begitu lahap untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini. Aku benar-benar bahagia dan terharu ketika dia mengiyakan ajakanku untuk makan malam bersama. Mataku tak henti-hentinya memandangi wajahnya yang tampan itu. Meskipun saat ini, wajahnya terlihat tak sebersih sebelumnya. Namun aku tetap betah memandangi setiap bagian wajahnya yang terlihat sempurna. Kumisnya sudah mulai tumbuh di atas batas bibirnya, membuatnya tidak semaskulin dulu lagi. Jambangnya juga sudah lumayan tebal, bahkan dia terlihat sedikit berewokan. Aku benar-benar merindukannya, sampai-sampai aku bisa menghafal apapun yang ada pada dirinya. Alexa meninggalkanku begitu saja di tengah jalan. Dia bilang, aku terlalu dingin sebagai seorang pria. Aku juga bukan bos seperti mantan-mantannya yang sebelumnya. Mungkin karena itu dia meninggalkanku. Kak Dinan menyudahi makan malamnya dengan curhatan tentang wanita itu. Ternyata namanya Alexa. Namanya sebagus penampilannya ya. Namun sayang, sifatnya sangat buruk. Kutempatkan diriku sebagai pendengar yang baik untuk Kak Dinan, menyimak setiap untaian kata yang dia sampaikan ke telingaku. Wanita-wanita seperti itu sering sekali aku jumpai. Wanita yang hanya mementingkan materi daripada kehormatannya. Aku jarang sekali menemukan wanita sepertimu, Kei. Bahkan kamulah wanita pertama yang kutemukan. Kamu seperti spesies langka. Senyuman Kak Dinan mengembang setelah menyampaikan kalimatnya barusan. What? Spesies langka? Memangnya aku ini tumbuhan langka? Aku sama sekali tak tahu kalimatnya ini adalah ledekan atau pujian. Yang aku tahu, saat ini dia sudah kembali ke jiwanya yang dulu. Dia adalah Kak Dinanku tersayang, kakak sekaligus suami yang selalu menatapku dengan penuh kehangatan. Kalau begitu, kita sama-sama langka. Aku juga jarang menemukan pria dingin sepertimu. Mungkin karena itulah aku bisa begitu cepat mencintaimu setelah pernikahan kita dilangsungkan. Muka Kak Dinan tiba-tiba memerah. Ya ampun, maafkan aku Kak. Aku tidak bermaksud menggodamu dengan ucapanku barusan. Aku benar-benar tulus mengatakannya kepadamu. Sepertinya malam sudah lumayan larut. Aku mau istirahat. Dengan cepat, Kak Dinan beranjak dari kursi makan. Aku tahu dia gugup sewaktu harus mendengarkan perkataanku barusan. Aku tahu dia sudah mulai luluh. Ternyata aku sudah berhasil merobohkan sedikit pertahanannya yang begitu kuat itu. Buat apa kamu pulang menemui wanitamu ini? Kalau sesampainya di rumah, kita tidak melakukan apa-apa. Dengan refleks, kuraih tangan Kak Dinan ketika dia hendak naik ke lantai atas. Aku mencegatnya, menyatakan kalau urusan kami berdua belum selesai sampai di sini. Percuma saja dia pulang ke rumah kalau hanya untuk makan malam, lalu segera beristirahat. Percuma saja dia berlari seperti orang kesetanan untuk mencariku kalau dia kembali lagi pada sikapnya yang sama sekali tidak menghiraukanku. Percuma saja dia menunjukkan rasa takut dan khawatir seperti tadi kalau dia sama sekali tidak mau membuatku tersenyum meskipun hanya untuk malam ini saja. Memangnya kita mau melakukan apa? Kurasakan tangannya bergetar saat kusentuh. Dia sama sekali tidak menghindariku. Bahkan tangannya masih kukaitkan dengan tanganku. Kamu mandilah dulu. Setelah itu, aku akan menyusulmu ke kamar. Mungkin perintah singkat dariku akan memberikan satu makna penting untuknya. Kuharap dia mengerti arti pernyataanku. Kuharap dia bisa menerimaku dengan baik. Aku benar-benar mencintai pria ini. Apapun akan kulakukan untuknya. Tak kupedulikan rasa sakit atau rapuh yang kurasakan di hati ini. Yang penting, aku bisa terus berada di sisinya. Selamanya. Kuperhatikan setiap sudut kamar berdesain minimalis milik Kak Dinan. Kamar ini memang tidak sebesar kamar di rumah orang tuaku. Desain interiornya pun terlihat sederhana. Sesederhana sang pemilik kamar. Hanya ada beberapa profil yang menempel di dinding. Cat putih yang menghiasi setiap dinding kokoh yang ada di sini menggambarkan sikap dingin dari sang pemilik. Aku baru sadar kalau ini pertama kalinya aku betul-betul memperhatikan kamar yang sudah kuhuni selama 1 bulan lebih ini. Kulihat lampu kamar mandi menyala dan bunyi shower terdengar jelas di telingaku. Aku merasa senang dan cukup terharu melihat sikap Kak Dinan yang tiba-tiba berubah dalam seketika kepadaku.
Aku memang belum tahu apa penyebab pasti dari perubahan sikapnya yang begitu drastis kepadaku ini. Apa karena cinta Kak Dinan ditolak oleh Alexa sehingga dia patah hati kemudian menjadikanku sebagai pelarian? Atau karena dia yang kelewat khawatir dan takut kalau terjadi apa-apa padaku seperti dugaannya tadi? Entahlah, yang aku tahu, ada perubahan yang amat drastis pada dirinya. Ceklek, ku dengar pintu kamar mandi dibuka. Aku masih tidak berani menatap ke arah sumber suara, karena aku tahu kalau Kak Dinan sudah selesai mandi. Rasanya benar-benar aneh berada dalam satu kamar dengannya setelah aku mencoba meminta hakku sebagai istri sehabis makan malam tadi. Apalagi, belakangan ini konflik berat juga bertubi-tubi menerpa kami. Kak Dinan memang belum memberiku jawaban pasti tentang kesediaannya melakukan kewajibannya sebagai suami malam ini. Bagaimana kalau Kak Dinan menolakku mentah-mentah? Mau ditaruh di mana mukaku? Memalukan sekali bukan kalau memang hal itu terjadi? Aku melihat pantulan wajah seseorang yang tiba-tiba saja muncul di cermin hias ketika aku sedang asyik menyisir rambut. Rambutku yang panjangnya sudah mencapai punggung ini masih perlu kurapikan sesudah kukeringkan seusai mandi di kamar mandi bawah. Aku benar-benar terpesona ketika melihat wajah bersih dan maskulin yang sedang menatapku lekat-lekat dari cermin. Apa Kak Dinan bisa mendengar protes dari dalam hatiku agar segera membersihkan wajahnya yang sudah ditumbuhi rambut halus di sekitar dagu dan batas bibirnya itu? Kuharap memang begitu, karena dia baru saja terlihat seperti habis cukuran. Tuhan memang benar-benar sayang kepada Kak Dinan. Fisiknya terlalu sempurna untuk disyukuri. Bau sabun yang melekat di kulitnya perlahan menyesap ke hidungku, membuatku terhanyut selama beberapa detik untuk merasakan wangi khas darinya. Aku pun beranjak dari kursi untuk berdiri menghadap Kak Dinan yang masih mengenakan baju handuk. Bisa kulihat, sisa air mandinya masih mengalir di pelipis dan di tiap helaian rambutnya yang pendek. Sumpah, demi apapun, ini pertama kalinya aku merasakan kegugupan yang super parah. Sesaat, aku tertunduk karena tiba-tiba saja Kak Dinan mengacak-ngacak rambutku yang sudah susah payah kurapikan agar aku bisa kelihatan lebih cantik di hadapannya. Aku terpejam, merasakan ketulusan dalam tindakannya. Nyaman, sangat nyaman saat tangannya berkuasa di atas kepalaku. Apa dia akan segera mencium puncak kepalaku sebagai tanda persetujuan untuk melakukan kewajibannya? Semoga saja, karena aku benar-benar ingin menyatu dalam sebuah ritual suami istri malam ini dengannya. Aku ingin kami berdamai dalam keheningan malam, dan aku ingin peluk kami menyatu hingga pagi menjelang nanti. Sebentar, ujarnya seraya melangkah menjauhiku. Astaga, suamiku ini benar-benar menyebalkan. Di saat aku sedang menikmati kebiasaan mengacak-ngacak rambut darinya, dia malah pergi menjauhiku. Perlahan, kubuka mataku yang sempat terpejam tadi. Apa aku harus berputus asa karena Kak Dinan meninggalkanku begitu saja? Sepertinya aku harus memberikan kode-kode lain untuk mengingatkan pembicaraan penting kami di meja makan tadi. Maafkan aku, Kay. Aku sudah mengacak-ngacak rambutmu yang indah ini. Biar kurapikan lagi. Tepat ketika aku hendak memutar tubuh untuk bicara dengannya, tiba-tiba saja Kak Dinan memelukku dari belakang. Dia menyeretku ke cermin rias agar kami bisa saling bertatapan. Bulu kuduku merinding disko ketika Kak Dinan melingkarkan tangan kirinya ke batang leherku, membuat tubuh kami menyatu bagai kembar siam yang tak dapat dipisahkan. Lain kali, jangan biarkan aku mengacak-ngacak rambut kamu seenaknya lagi ya, Kay. Kak Dinan tersenyum kepadaku sambil merapikan rambutku dengan sisir yang dipegangnya. Dia menatap setiap helaian rambutku yang sudah diacak-acaknya barusan. Oh Tuhan, apa yang sedang dilakukan pria ini? Dia menyisir helai demi helai rambutku dengan penuh perasaan. Bagaimana bisa aku tidak memperjuangkan cintaku kepada seorang lelaki seperti dia? Perlakuan kecil ini saja sudah membuatku terasa terbang ke langit ketujuh. Biar aku saja, Kak, yang menyisirnya. Kamu cukup diam dan terima saja perlakuanku. Ujarnya lembut sambil menatapku dalam-dalam. Karena aku hendak merebut sisir yang dipegangnya, dia mencegat tanganku. Badanku yang sudah berhadapan-hadapan dengannya membuat kegugupan ini meningkat drastis. Bagai gula darah yang sudah tidak bisa terbaca oleh alat pendeteksi lagi. Kenapa dia berubah hangat secepat ini? Apa dia sudah sadar kalau aku benar-benar mencintainya?
Apa dia sudah menghapus dendam itu secepat ini? Batinku memang sedang dikerubungi oleh pertanyaan-pertanyaan ambigu. Namun saat ini, aku tidak mungkin mempertanyakan sikapnya yang tiba-tiba berputar 180 derajat dari sebelumnya ini. Aku hanya ingin menikmati saat-saat berkualitas ini dengannya. Aku tak ingin deretan pertanyaanku itu mengganggu acara kami malam ini. Makasih, Kak. Aku tersenyum lebar sambil menatapnya dengan hangat. Menatap sinar matanya yang terlihat begitu berbeda. Matanya seakan menghujamku dengan ribuan ketulusan dan kehangatan yang dimilikinya untukku. Kay, wah, gelap. Teriakanku membuat perkataan Kak Dinan menggantung. Dia hanya sempat menyebut separuh namaku karena aku sudah ketakutan dan panik akibat mati lampu. Kamar tiba-tiba saja gelap seketika pada momentum yang seharusnya kumanfaatkan untuk meluluhkan hati Kak Dinan. Bentar, Kay. Aku mau mengecek stop kontak di luar. Kak, jangan. Refleks memang saat aku menarik tangannya dalam suasana gelap seperti ini. Aku tidak rela membiarkannya meninggalkanku begitu saja untuk mengecek stop kontak sialan yang sudah mengacaukan rencanaku malam ini. Kamu takut? Meskipun aku sama sekali tidak bisa melihat wajah Kak Dinan, namun aku tahu kalau pertanyaan yang dilontarkannya itu adalah pertanyaan polos. Astaga Kak Dinan, aku kan memang takut gelap. Kita sudah hidup bersama lebih dari 20 tahun kan? Kamu pasti tahu segala hal tentangku. Apa dendammu pada keluargaku sudah menghapus satu persatu ingatanmu tentang aku? Apa kamu amnesia suamiku? Oh no, aku sama sekali tidak ingin amnesia mengisi cerita cinta kita ini. Tak kujawab pertanyaannya. Pelukan erat dariku kurasa sudah cukup mencerminkan ketakutan dan kepanikanku akibat gelap. Maaf Kay, maaf ya. Aku sudah membawamu ke tempat yang kurang aman untuk kamu tempati. Rumahku tidak sebesar rumah orang tuamu. Di sini juga sering mati lampu. Kak, penting ya ngebahas hal itu. Asal bersamamu, meskipun tinggal di gubuk derita pun aku mau, Kak. Aku akan selalu menemanimu kemanapun kamu pergi. Aku berusaha mendongak dan melonggarkan sedikit pelukanku kepada Kak Dinan, meskipun hanya nafas hangatnya yang bisa kurasakan. Hei jantungku, berdetaklah dengan benar saat ini. Kenapa kamu tiba-tiba berdebar begitu cepat? Jangan sampai letupanmu yang tidak normal saat mengalirkan darah ke seluruh tubuh membuatku kehilangan momentum untuk yang kedua kalinya. Aku mendumal sendiri saat jantungku terasa diremes-remes sewaktu sedang berdekatan dengan pria ini. Meskipun sampai pada suatu ketika aku benar-benar memintamu untuk berpisah dengan orang tuamu seumur hidup, apa kamu akan tetap berada di sisiku dan tidak membenciku? Dek. Nada Kak Dinan terasa berat sampai ke telingaku. Apa maksudnya melontarkan pertanyaan ekstrim seperti itu? Aku benar-benar sedang tidak mood untuk membahas hal se-ekstrim itu dalam kegelapan yang mendera kami. Seharusnya aku mengabaikan pertanyaan itu dan dengan cepat meraih wajahnya dengan kedua tanganku, bukan? Segera melumat bibirnya dalam-dalam tanpa memberikan dia kesempatan sedikit pun untuk memulai pembahasan mengerikan barusan. Iya, saat ini itulah yang kulakukan. Menyapu dengan lembut bibirnya tanpa ampun, membuatnya tak sempat menyampaikan sepatah kata pun. Ini bukan hayalanku semata karena terlalu merindukan Kak Dinan. Ini kenyataan, benar-benar kenyataan yang sedang kulakukan dengannya. Terdengar suara lenguhan Kak Dinan ketika dia menjauhkan bibirnya begitu saja dari bibirku. Nafasnya tersengal-sengal sehingga aroma minnya yang begitu khas menyeruak ke sekitar hidungku. Apa dia menolakku? Apa dia tidak sudi lagi menjamahiku? Haruskah aku tetap menjadi penggumam yang baik? Berkata-kata hanya dalam benakku saja, tanpa berani menuntut jawaban kepada orang yang bersangkutan. Maaf Kak, aku tidak ingin membahas hal-hal berat malam ini. Aku tak peduli apa yang terjadi esok. Akan kuabaikan apapun rencana jahatmu di masa depan. Akan segera kuacuhkan ancamanmu setelah ini. Karena yang penting saat ini bagiku adalah menghabiskan malam ini bersamamu. Aku mau membuktikan padamu kalau aku benar-benar mencintaimu dengan tulus. Aku akan mengungkapkannya secara gamblang. Perlahan, tanpa mempedulikan penolakannya, kusentuh dadanya yang bidang dengan kedua tanganku. Dapat kurasakan otot dadanya bergerak naik turun. Kulitnya begitu halus seperti bayi ketika tanpa sengaja, aku menyentuh area dada atasnya yang terbuka karena dia hanya memakai baju handuk.
Sesaat, seluruh udara di sekitarku seakan tiba-tiba lenyap. Tubuhku secara otomatis terduduk di atas ranjang karena dorongan Kak Dinan yang kuat. Jarak wajahnya kurang dari 5 cm dari wajahku. Aku bisa membuktikan perkataanku itu, meskipun aku tak bisa melihatnya dengan jelas karena keadaan gelap. Tubuhku jadi kaku dan saluran nafasku seperti tersumbat karena menyadari hal ini. Apa Kak Dinan menginginkannya? Aku tidak bisa mengalihkan perhatianku pada wajah Kak Dinan yang terlihat samar-samar ketika dia dengan sengaja menggunakan kedua tangannya untuk menahan tubuhku. Seakan ingin membalaskan perlakuan semena-menaku kepadanya sebelum ini. Kepala Kak Dinan semakin mendekat, dan aku bisa merasakan nafasnya membuai bibirku, dan detik selanjutnya berlalu agak kabur. Kurasakan bibir Kak Dinan menyerang bibirku dengan ganas. Satu tangannya menarik kepala belakangku dan memaksaku untuk semakin mendekatkan wajahku ke arahnya, agar bibirnya bisa tetap menyentuh setiap mili bagian bibirku. Jujur saja, rasanya Kak Dinan bermain lebih kasar daripada sebelumnya. Tak ada kelembutan sedikit pun yang diberikannya kepadaku. Apa perkataanku tentang ketidakpedulianku akan hari esok sudah membuatnya brutal seperti ini? Entahlah. Ketika aku akan menggunakan kesempatan untuk protes di sela-sela kesibukannya menjamahi sudut bibirku, Kak Dinan malah menggunakan kesempatan itu untuk kembali menyerang bibirku dengan ganas. Dia seakan bisa membaca pikiranku kalau aku akan memintanya untuk berhenti, karena dia mengobrak-abrik bibirku dengan kasar. Kak, akhirnya aku bisa bersuara juga tepat di saat dia melepaskanku. Kamu kan yang memintanya. Akan kuberikan segalanya kepadamu malam ini. Apa? Jadi dia benar-benar akan melakukannya untukku? Baiklah, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Aku akan mengikuti permainannya yang ganas dan kasar ini demi mendapatkan cintanya kembali. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mulai meraba dadanya lagi. Kurasakan otot-ototnya bereaksi di bawah sentuhanku. Tidak satu pun bagian tubuhnya luput dari sentuhanku. Bahu, dada, tulang rusuk, pinggang, dan berakhir pada bagian tubuhnya yang paling berperan penting dalam ritual kami malam ini. Kak Dinan yang biasanya dingin pun mengeluarkan lenguhan-lenguhan kecil dari mulutnya. Sepertinya dia terpancing oleh gerakanku. Dia menggenggam kepalaku di antara kedua tangannya, lalu menyerang bibirku lagi. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sentuhan bibirnya terasa begitu lembut dan halus. Kak Dinan menggerakkan bibirnya pelan-pelan, mencium lekuk pada dasar leherku. Akal sehatku pun hilang seketika saat kurasakan lidahnya bersentuhan dengan kulitku. Kurasakan juga dia menggigit kecil kulit leherku yang mungkin saja akan meninggalkan bekas sampai besok pagi. Aku hanya bisa mendesah kecil sambil berpegangan pada Kak Dinan agar aku tidak mati meleleh saat ini juga. Aku sudah tidak dapat memprotes apapun lagi darinya, karena dia memperlakukanku dengan sangat baik, bahkan sangat lembut. Kehangatannya melebihi kehangatan ritual kami yang sebelumnya. Apa Kak Dinan melakukannya dengan cinta? Tapi itu tidak mungkin. Kak Dinan belum mencintaiku. Dia hanya menyayangiku. Dan rasa sayangnya itu pun sudah dicemari oleh rasa dendamnya terhadap keluargaku. Kusembunyikan wajahku di lehernya, karena bila dia membelai pipiku dengan tangannya, aku tidak ingin dia tahu mataku sedang berkaca-kaca akibat sensasi yang kurasakan darinya. Dan lagi-lagi, Kak Dinan menghantamku dengan sejuta nikmat tiada tara. Kurasakan bibirnya mencium pelipisku dan kemudian mendekapku hangat. Membelai setiap inci tubuhku yang membuatku serasa berada di dalam sebuah danau yang memabukkan. Iya, untuk yang kesekian kalinya, aku kembali melayang. Kini rasanya aku bagai terbang bersama kupu-kupu mengitari taman bunga yang begitu indah. Ini kan yang kamu mau? Bisiknya pelan ke telingaku. Bisa kurasakan nafas hangatnya menyapu kulit telingaku, membuatku merinding setengah mati menahan gairah yang begitu menyiksa ini. Perkataannya terdengar sedikit mengintimidasi. Dia seolah menghakimiku. Namun aku tak bisa menyahuti perkataannya itu, karena terlalu sibuk meresapi setiap sentuhannya yang memabukkan ini. Aku memilih untuk melumpuhkan diri. Dalam mabukku, kulihat kupu-kupu berterbangan kembali, mengitari taman bunga yang begitu indah. Kemudian sebentar-sebentar hinggap di salah satu bagian bunga yang tumbuh subur. Sampai akhirnya, tanpa kusadari, tubuh Kak Dinan sudah menghimpitku.
Sekarang kami sudah terbaring di atas tempat tidur untuk menyelesaikan tahap per tahap ritual ini. Aku mencintaimu. Dengan susah payah dan gemetar, kuucapkan kalimat itu. Pernyataan itu kusampaikan seakan ingin meyakinkan kalau aku benar-benar tulus mencintainya. Aku tak pernah berpikir akan memberikan cinta palsu padanya, karena aku benar-benar mencintainya dengan tulus. Tangan Kak Dinan membelai wajahku, menelusuri tubuhku sampai aku terhanyut kembali ke dalam sensasi luar biasa yang sedang dia berikan padaku. Tuhan, jangan biarkan malam ini berlalu begitu cepat. Karena aku ingin menjalani ritual paling indah ini dengan manis. Aku ingin membuktikan cintaku kepada suamiku ini.